Amerika Serikat masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi kebutuhan listriknya. Beberapa dekade ini, isu pencemaran lingkungan karena pembuangan limbah batu bara tengah naik. Duke Energy sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat menjadi salah satu penyumbang adanya pencemaran lingkungan. Pada bulan Februari 2014, masyarakat sekitar Virginia mengecam Duke Energy karena kawah limbah batu bara mulai mencemari lingkungan. Salah satu perusahaan pemasok listrik itu menguasai beberapa wilayah negara bagian dan berpusat di Carolina Utara. TECO, Duke Energy, FPL, all asking the state to approve new rate hikes. Now here in Ohio, Duke tells us bills are going up with the price of natural gas, and that jumped quite a bit last month. Well, a recent increase in a minimum billing fee has customers getting charged for not using enough non-solar power. So our Malik Rankin. Baru-baru ini, banyak pelanggan Duke memprotes adanya kenaikan tagihan listrik rumah tangga mereka. Duke memiliki beberapa alasan terkait naiknya harga listrik. Salah satunya, bahan baku yang harganya juga naik. Padahal di sisi lain, Duke membebankan biaya penanggulangan limbah batu bara kepada pelanggannya. Setelah menyelesaikan sengketa akibat kawah batu baranya melalui proses litigasi, Duke mulai mengurangi jumlah biaya penanggulangan limbah. Duke akan membayar 25% biaya penanggulangan limbah atau setara dengan 8 miliar dolar, sedangkan 75% lainnya dibebankan kepada pelanggan. Masyarakat Carolina Utara dan sekitarnya tidak bisa protes lebih lanjut, karena Duke adalah satu-satunya pemasok listrik di wilayah tersebut. Duke salah satu pemasok listrik terbesar di Amerika Serikat yang telah lama menguasai pasar. Monopoli pasokan energi Amerika Serikat. Saat ini, energi listrik menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Tanpa air, mungkin kita masih bisa melakukan beberapa aktivitas. Namun, jika tidak ada sumber listrik, maka kemungkinan seluruh aktivitas harian kita akan terhenti seketika. Itu sebabnya, menjadi perusahaan pemasok listrik menjadi hal yang sangat menguntungkan. Di awal abad ke-20, Amerika melakukan revolusi pada energi listriknya. Thomas Edison memulai pengembangan stasiun tenaga listrik pertama yang memasok listrik ke kota New York. Sejak saat itu, listrik mulai digunakan di segala bidang, mulai dari penerangan jalan, transportasi, dan industri. Tahun ke tahun, mulai bermunculan perusahaan pembangkit listrik di Amerika. Mereka menerapkan monopoli regional agar tujuan mendapat keuntungannya mudah tercapai. Dalam satu wilayah hanya ada satu perusahaan pemasok listrik, sehingga masyarakat yang sudah mulai bergantung pada listrik mau tidak mau menggunakan pasokan dari perusahaan di wilayahnya. Minimnya persaingan pemasok listrik tidak membuat perusahaan memberikan harga yang rendah kepada pelanggannya ataupun memberikan peningkatan pelayanan. Mereka sebagian besar didesak target yang diberikan oleh para pemegang saham. Salah satu contohnya, Major Energy di New York. Major membebankan biaya yang tinggi kepada pelanggannya. Ia juga membuat iklan palsu untuk memikat pelanggan. Major Energy bahkan pernah dituntut oleh Jaksa Agung New York karena mengelabui pelanggan hanya untuk mendapat keuntungan lebih. Perusahaan Central Hudson juga dituntut perihal kesalahan manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal itu disebabkan karena banyaknya keluhan terkait tagihan listrik yang tinggi. Lagi-lagi, keluhan yang disampaikan masyarakat tidak dibalas dengan respon positif. Hingga mau tidak mau, masyarakat tetap melanjutkan menggunakan pasokan listrik dari perusahaan tersebut karena hanya merekalah yang bisa memberikan wilayahnya kehidupan. Bulan Februari 2021 menjadi bulan musim dingin yang mengerikan bagi Texas. Biasanya Texas adalah negara yang hangat meski dalam musim dingin. Namun saat itu suhu di Texas dapat mencapai di bawah 0 derajat. Fenomena tersebut terjadi selama ratusan tahun sekali. Karena badai Arktik tersebut, warga Texas memerlukan listrik untuk menggunakan penghangat di rumahnya. Tetapi perusahaan pemasok listrik di wilayah Texas
tidak mengantisipasi adanya lonjakan penggunaan listrik. Akibatnya, harga listrik menjadi lebih mahal karena banyaknya permintaan. Dari yang sebelumnya seharga $20 MWh per jam menjadi $9.000 per MWh. Pada akhirnya, perusahaan memutuskan untuk memadamkan listrik secara bergilir untuk wilayah Texas. Masyarakat Texas harus menghadapi badai musim dingin tanpa adanya aliran listrik di rumah, mengakibatkan aktivitas terganggu dan kesehatannya menurun. Laporan Departemen Layanan Kesehatan Texas menunjukkan 246 orang meninggal karena kedinginan saat badai dan tidak memiliki pasokan listrik. Perusahaan pemasok listrik di Texas adalah salah satu perusahaan energi yang tidak dapat menangani pasokan listrik saat terjadi cuaca yang tidak terduga. Badai 2021 itu hanyalah angin lalu dan tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan energi menghilangkan adanya potensi persaingan untuk mempertahankan monopoli energinya. Sebagai salah satu cara untuk menyamarkan celah persaingan adalah menginvestasikan dana ratusan dolar ke dalam politik Amerika Serikat. Cara itu masih bernilai karena dapat memberikan keuntungan yang lebih ke depannya. Namun, baru-baru ini Presiden Joe Biden mengesahkan Undang-Undang Iklim untuk mendorong adanya energi terbarukan Amerika Serikat. Dan kebijakan tersebut secara perlahan akan mengancam kekuasaan perusahaan energi sebelumnya.